kampung yang lebih baik lah dalam arti tanda petik. Sekarang udah banyak masjid, banyak pesantren seperti itu. Apa sih abang yang pengen abang tinggalkan, legasi abang kepada generasi muda di Kampung Gabus ini dan juga di Bekasi itu apa sih bang? Sebenarnya begini, kalau secara kecilnya Gabus itu ada 4 desa. Yang ini kan desa tua nih, Srijaya. Ya alhamdulillah setelah saya hijrah dari Jakarta, saya juga perantau juga 10 tahun ya nggak kalah sama orang Jawa. Mau merantau di Cengkareng, saya tiap bulan saya pulang. Pulang di sini saya ya itu menanti lagi kalian ya. Tahu-tahu udah di sini kan, saya nggak menyangka jadi kepala desa. Pas tahun 93, ini kalau saya bilang di sini masih jahiliyah. Itu masjid baru berapa biji? 2. Musolah baru berapa? 4. Sekarang 12. Masjid udah 5 kalau nggak salah sekarang. Itu. Jadi saya bukan ngajar ngaji. Nah saya pas memang satu alumni di SD, kawan tuh Kiai Nana Awaludin, dia nyantren Bogor. Lah saya juga nyantren juga, Cengkareng kan Jakarta Barat kan dunia hitam tuh, jadi beda gitu. Santrennya beda. Iya, jadi ketemulah dia pulang tahun 92 sini, 93. Nah, ketemu di sini dua-duanya. Iya pulang dia. Dia pulang ke sini kan. Nah, itu lagi kombinasikan lah bang ya. Ya udah kita bangun. Dulu nih maaf aja yang tadi saya bilang waktu saya kecil atau belum lama itu. Ini kalau Lebaran Idul Fitri mabok, telanjang ya, betato di sini, mabok. Naik motor udah sama maunya udah. Kalau bisa mau pengen geleng kepala orang kan gitu. Itu ya maaf, biasanya saya itu jahiliyah. Belum tahu apa-apa. Nah, saya rebukan sama dia, kita bangun. Nah, sekarang Masjid Taklim. Ya kan? Jadi kalau di sini ada acara Maulid, tapi akbar bukan ratusan, ribuan itu. Dan memang di domisili itu bukan orang tua, anak muda semua. Di sini alhamdulillah banyak habaib di sini kan. Betul. Itu juga kayak juga. Itu berkah sebenarnya Gabus ini, terutama yang di desa Srijaya. Jadi saya maaf ya, pas jadi kepala desa yang mau kerja, saya masukin kerja kan. Apalagi saya kan kepala kuli Duk Cibitung tuh, yang mau manggul sementara siapa manggul. Dia manggul kan, cuman jangan manggul terus loh. Jadi pedagang kan gitu, belajar. Saya bukan nyuruh orang gitu. Ya alhamdulillah. Ya sampai kan ya sekarang banyak jadi pemborong itu kan di sini. Ya, karena kita yang buka hutan kan di Pemda kita kan. Ayo, udah. Siapa lagi kan? Jadi semua itu bergerak. Nah, alhamdulillah sekarang udah. Ya maaf. Ya kalau saya bilang nanti pusatnya Islam tuh di sini sebenarnya udah. Sekarang gitu sekarang kan. Kan yang terkenal di Kampung Gabus ini sekarang pusat. Iya. Karena saya tahu, saya diundang kemana-mana tuh ya. Ya kita nggak sebut namanya kan yang tadinya. Betul. Apa tuh? Pusat Islam. Ini Maulid. Cuma 50 orang. Di sini penuh ya bang? Itu yang tua doang itu. Yang anak muda nggak ada. Itu ya maaf, saya nggak sebutin namanya. Betul. Di Bekasi dia ada. Yang dunia Islam itunya. Kalau di sini kita Maulid, ribuan. Ya kan? Ya berarti kan bagus buat ke depan kan gitu. Minimal dia tuh punya pegangan gitu. Itu aja sebenarnya. Ya. Bang, pengalaman memimpin kepala desa 2 tahun. 2 periode. Sekarang juga pengalaman memimpin organisasi. Sebenarnya impian abang ini apa sih bang untuk Bekasi, Kampung Gabus, untuk Indonesia itu apa sih bang? Jadi gini, kalau saya ya terus terang aja. Kalau kita jadi pejabat, saya 13 tahun ya maaf aja, bukan kita merasa benar bukan ya. Kalau kita memang menjalani dengan apa ya, benar, itu capek. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh, aduh macam-macam lah. Jadi pejabat sesungguhnya itu sebenarnya malah capek bang ya? Capek, kalau kita benar capek, kecuali nggak benar dah. Betul. Nggak benar jadi pejabat, tapi pengen lagi tuh yang nggak benar itu. Betul. Kalau saya justru, saya bilang capek. Ada orang hajatan, kita harus hadir. Ada orang maulid, kita harus hadir. Saya punya anak buah tuh, Ustadz 3. Nyaris saya nggak pernah tuh diwakilin saya. Kematian, kita harus hadir. Orang sakit, kita harus nolong. Coba, dia kan nggak tahu kita punya duit, atau enggak kan gitu. Kalau sekarang kepala desa miliaran kan, 2 miliar dari pemerintah. Dulu berapa? Cuma 30 juta. Dari mana? Tekor sama terus aja di kepala desa 13 tahun tekor sama. Kalau bicara matematika, wah ekonomi tekor. Kalau bukan saya nggak nyari keluar. Zaman sekarang kan enak, 2 miliar tuh. Coba. Ya enggak? Atau beli mobil kepala desa kan? Lah dulu mah boro-boro.
Ya kan, ada keperluan ini, orang sakit apa segala. Tuh, kita tuh ya bukannya sebenarnya kewajiban di luar gitu ya, di luar kewajiban kita, tapi kan kita kan sebagai kepala desa bertanggung jawab dengan keberadaan masyarakat kita, kan nggak boleh dibiarkan itu. Makanya saya terus aja, pas pertama satu periode 8 tahun, saya 5 tahun udah menyerahkan kepada yang lain. Udah silakan kadus ya, setap atau sekdes, lu besok calon, makanya dari sekarang harus bener lu kerja, kan gitu. Saya yakin nggak ada yang begitu kepala desa itu. Sekarang susah banget. Paling ke anaknya ya, yang gantiin gua kan gitu kan, kepala desa. Sama enggak, anak gua. Nah pas mau 8 tahun, saya kumpulin masyarakat itu kan, mau 6 bulan dah. Saya bilang, saya permisi, saya mau ngurusin keluarga. Nggak boleh. Iya kan? Nah itu nggak boleh. Udah ini sekdes, oh jangan katanya. Ini kadus jangan udah. Udah sekali lagi katanya itu. Itu. Bener. Makanya beban terus terang aja. Kita kan bukan hanya dengan orang tua, dengan anak kecil pun kita harus sopan kan. Dengan kepala desa kan gitu. Nah pemimpin kita. Itu. Jadi yang selama ini ya, kalau saya bilang ya klimaknya, kalau pemimpin itu benar capek sebenarnya mah. Tuh, Itu. pemimpin sesungguhnya tuh justru sebenarnya capek. Kalau pemimpin sekarang, pejabat-pejabat tuh senang karena ya banyak sampingannya yang nggak jelas sebenarnya. Lah, iya kan udah nggak ngurusin masyarakat, besok pengen lagi jadi kepala desa. Betul. Pakai apa nih? Betul bang. Iya kan? Miliaran. Lo buat apa jadi pemimpin kepala desa miliaran? Betul. Hah? Udah salah kaprah kan itu? Itulah Indonesia sekarang bang. Bang, abang juga dulu sempat mencalonkan jadi anggota DPR lah pak ya. Meskipun anda abang sebenarnya kagak apa pengalaman yang ada, abang bisa ceritakan politik itu sebenarnya seperti apa sih bang? Politik di mata abang Damin Sada itu seperti apa sih bang? Iya sebenarnya begini, ya, kita juga manusia itu ya semua itu harus berpolitik. Ya bukan berpolitik praktis gitu ya. Karena kalaupun kita biarkan, kita nggak berpolitik, nanti diambil orang kan. Jadi apa yang kita mau, kita senengin kan nggak tercapai karena kita golput kan. Betul. Ya saya berharap mau harus politik. Jangan golput ya nggak. Silakan memilih. Dan saya pun pernah memang ikut calon, cuman saya nggak ada target harus dapat gitu. Kan kalau targetnya harus dapat, ini lagi kan itu. Caranya dilakukan dengan. Nah nanti kalau habis 1-2 miliar dari mana kembalinya kan gitu. Kita kan ingin jadi pemimpin atau jadi wakil yang benar. Nah kalau jadi wakil bebannya udah miliaran, mendapatkan kursi itu nggak akan baik. Omong kosong itu, iya kan? Ya sekarang contohnya saya ada anggota dewan kon, bos sok jujur begini-begini. Saya bilang, saya tanya, itu kan ada aspirasi dewan. Dewan kan harus bikin ini kan, infrastruktur kan atau bagaimana? Benar. Usulan dia kan? Ya ada bahasa kan sampai 3 miliar usulan dia. Tapi lucunya kadang diambil lagi tuh, diminta sama dinas. Mana usulan gua? Ya. Udah dijual sama kontraktor itu. Hah? Kalau enggak ya keluarganya, kalau enggak dia sendiri. Dia kerjain dia sendiri. Lah iya kan? Bener kan kalau begitu? Bener bang. Itu banyak terjadi bang. Bukan banyak sekarang itu. Kalau dulu ya korupsi di bawah meja. Sekarang menangkring di atas meja itu. Jelas-jelas. Jadi dia pun kadang-kadang ketololan dewan itu ngaku dia. 2 miliar bang, saya gini, saya kasih ya anak saya kasih. Ini ketololannya, ya maaf dah. Betul. Ya coba lihat di Bekasi, ya kan? Itu seperti itu. Dianggapnya itu hal yang nggak melanggar hukum, padahal kan udah melanggar hukum itu. Tapi mereka tidak sadar bang. Wah, nggak tahu, udah nggak sadar apa emang kebuatan habek kali kalau saya nggak sadar dan habek kalau bahasa itu mah gitu. Betul. Tapi abang ketika tidak jalur politik, tidak dalam tanda petik tidak lolos, dan sekarang abang di kegiatan sosial masyarakat ini cukup terkenal nih, organisasi abang Jejakan Nusantara, beberapa organisasi pemuda, abang membidai beberapa organisasi pemuda. Apa sih bang yang abang cita-citakan dengan melalui kegiatan sosial masyarakat seorang Damin Sada ini bang? Ya karena kan begini, ya kalau saya tuh sebenarnya hidup saya ini nggak punya cita-cita. Saya nggak pernah dulu mimpi jadi kepala desa. Itu kenapa? Jadi ada di pribadi saya, kalau kita mau berbuat jangan menunggu gitu. Menunggu jadi RT, yuk nanti kalau jadi RT dah. Mau jadi kepala desa, nanti kalau begini, enggak. Dari sekarang kita bukan siapa-siapa, tapi memang kalau kita bermanfaat, ya tenaga kita, pikiran kita, ayo. Jadi jangan nunggu. Jadi ini nanti, jadi kalau enggak gimana? Jadi gila kan? Gitu. Kalau saya gitu, saya bukan berarti nafsu begini-begini. Jadi saya tuh
selagi saya mampu, ya enggak, seorang Damin Sada mungkin itu amalnya lebih bagus. Karena apa? Kita bukan siapa-siapa. Ya, kalau bupati kan ngasih begini kan karena bupati kan duitnya di siapa? Iya, uang rakyat. Itu jadi lebih apa ya? Ya, Jadi ganjarannya lebih mantep gitu. Ya kan? Jadi memberi tanpa harus mengambil siapa. Iya, kita ya saya begitu, saya nggak harus nanti jadi ini kita baik, enggak. Kalau berbuat baik, berbuat baik aja gitu. Jadi kalau semuanya begitu nanti nggak ada yang berbuat baik. RT doang berbuat baik kan. Nanti kalau gue jadi RT, gue jadi RW. Kalau jadi, kalau enggak gimana? Gitu. Jadi sekarang apa yang kita mampu, kita bisa, ya ayo, ya kan? Kita kasih apa pendapat kita kasih pikiran kita, tenaga kita. Itu soal nanti jadi enggak yang belakangan. Kalau abang ini sebenarnya dari kecil sampai sekarang itu, nih, mohon pengen jujur nih, cita-citanya apa sih bang? Pengen tahu dari kecil dulu apa sih bang? Saya terus terang aja, yang namanya saya tuh kayaknya tuh nggak punya cita-cita kalau saya tuh. Masa sih bang? Bener saya, bener saya nggak punya. Jadi semua ngalir aja nih bang? Ngalir begitu aja saya. Kan kadang kalau pas abang sekolah, pas SD, SMP, kadang ketemu, wah besok aku pengen jadi ini dah, pengen jadi ini tuh, enggak bang? Enggak, saya nggak pernah. Enggak pernah. Dan saya juga jadi kepala desa juga mimpi. Kok bisa jadi kepala desa kan gitu. Sampai sekarang lah bang ya? Sampai sekarang kegiatannya yang penting bermanfaat buat masyarakat. Iya, bermanfaat buat orang. Kita, ya selagi kita belum jadi apa-apa. Jadi jangan kita berharap nanti gue jadi bupati, gue bener. Nanti gue jadi camat, jadi kepala desa dipilih, gue jadi enggak. Kita kalau mau bener aja. Ya mungkin Tuhan juga nanti ngelihat, wah lu udah bener, lu besok jadi bupati kan, amin kan, Damin Sada jadi bupati. Amin ya, iya. Amin ya Allah. Ya mungkin kita jangan tuh berharap pengen dilihat orang kan, pengen disanjung orang, itu yang salah. Ya kan? Tapi kalau kita dengan ikhlas, sekarang saya bukan siapa-siapa. Saya bisa tolong, saya tolong. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Kalaupun besok udah mati kan kita udah menolong orang. Jangan nungguin bupati. Bang, impian untuk Jejakan Nusantara apa sih bang? Ya gini, tadi saya bilang Jejakan Nusantara itu kan bukan jawara, sekedar jawara macam-macam. Ya kalau kita memang jago IT, coba dimaksimalkan, kita usaha yang benar dimaksimalkan gitu. Kalau memang di bidang ini nggak bisa, saya terus terang aja tuh, saya bikin UMKM. Waduh, UMKM. Dagang nasi uduk saya nanti. Mungkin nanti kemana-mana ya target saya sih 100 unit se-Jabodetabek gitu. Ya mau anggota Jajaka mau bukan, kalau mau kerjasama nanti sama kita gitu. Kalau kita kan ya orang kadang-kadang kan nggak punya ijazah apa kan. Kalau dagang mah kan nggak perlu ijazah. Betul. Kemauan ya kan? lah ya. Iya. Nah kenapa saya bikin ini? Ini kan dalam masa COVID. Yang kita berjualan baju juga kan siapa yang beli. Tapi kalau nasi uduk yang paling mahal itu 20.000 orang bisa. Iya. Karena bukan hanya COVID. Di perang dunia kedua aja kan orang kan harus makan kan. Iya, betul. Makan itu utama bang. Iya, mungkin besok nih, mungkin perang nih Amerika ya sama Cina, di Natuna. Ya saya dagang nasi uduk di sana kan. Iya. Biar dia pada perang kan. Saya dagang nasi uduk. Saya setuju itu. Iya, lah iya. Kita jangan perang Indonesia mah nonton aja. Nah, apa yang kita buka itu betul UMKM. Tuh, ya kan? Besok lihat di Pulau Natuna ada nasi uduknya. Iya. Nah itu Bro Konco, kisah nyata dari Bang Damin Sada ya. Dulu Kampung Gabus yang dikenal sebagai kampung preman, kampung penjahat, bahkan kampung yang banyak anak mabuk, sekarang berubah menjadi bisa disebut sebagai kampung santri lah bang ya. Iya. Banyak orang, anak-anak kegiatan Islam yang dilakukan oleh anak-anak muda yang dimana-mana pun sekarang sudah jarang, karena kebanyakan kayak takbir akbar itu kebanyakan orang tua gitu bang ya. Terakhir bang, pesan abang nih untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Jakarta dan untuk masyarakat Bekasi, bagaimana bang? Silakan disampaikan bang. Ya dalam keadaan pandemi ini ya, dibarengi dengan awal kita Ramadan, kita semua sebagai anak bangsa introspeksi diri lah gitu. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai politikus, penegak hukum, ya pemimpin besar, presiden, introspeksi diri nih. Apalagi kan kalau mengaku dia Muslim, apa sih yang bisa saya perbuat kan buat bangsa ini? Ya, jangan sampai terus menerus, maaf ya, antara pemimpin dengan masyarakat ya terus gontok-gontokan. Ya mudah-mudahan saya berharap setelah COVID ini selesai, ya, Ramadan juga mungkin dilewati besok Idul Fitri, kita tidak ada lagi ya ada bahasa apalah gitu. Kita udah capek sebenarnya sebagai anak bangsa kan. Ya itu tadi saya bilang harus sadar. Ya kita juga masyarakat ingin sadar
politiknya sadar, yang penegak hukum sadar, pemimpinnya pun dari kepala desa sampai presiden harus sadar. Masa mau begini terus, ya kan? Kita, kalau bukan mau hidup rukun dan damai, mau apa lagi? Itu, jadi saya berharap seperti itu. Ya, kita mulai kehidupan yang baru, itu aja. Nah, itu para konco, pesan terakhir dari Bang Damin Sada ya. Kita hidup berdampingan kembali seperti dulu, meskipun politik berbeda. Mudah-mudahan setelah pandemi ini, setelah Ramadan ini, kita bisa kembali bersatu, Bang ya. Kembali bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya untuk menunjukkan kepada dunia luar. Buat apa kita bertempur, kita berbeda lagi, berbeda politik, bahkan berantem. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, Bang ya. Oke, terima kasih Bang Damin atas waktunya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk semua yang menonton konten ini. Siapa yang kangen dengan Bang Damin Sada, sekarang terbuka, beliau sekarang sangat humble, sangat senyumnya luar biasa. Bahkan saya yang tadinya agak segan, takut, sekarang juga tetap segan sih, tapi beliau itu sekarang enak untuk diajak ngobrol. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blakon TV, belak-belakan no kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.